Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan militer dan pemerintahan sipil di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sangat disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang pun, bendera yang berwarna merah putih atau bendera Sangsaka merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Selain pengibaran bendera merah putih, tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangan ke Indonesia bertujuan untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan-Asia Jepang yang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang. Pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya di kota Bukit Tinggi. Kemudian pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan Makassar sebagai pusatnya. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun segi ekonomi dan juga politik. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu, untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, seperti yang dijelaskan barusan, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karisidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi, yaitu wilayah Jogja dan juga Kochi wilayah Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karisidenan. Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan ini memiliki kekuasaan seperti gubernur pada masa zaman Hindia Belanda, yaitu meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan ini dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Naisaibu, yaitu bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, bagian ekonomi, dan Keisetsubu, bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang
dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau daerah otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan juga kota Batavia. Selain yang disebutkan di atas, baru pada tanggal 8 Januari 1944, pemerintahan militer Jepang mulai memperkenalkan sistem tata pemerintahan baru yang disebut Tonarigumi atau rukun tetangga, dan Azazyukai yang sekarang bernama rukun warga atau RW. Sistem Tonarigumi ini berada di bawah kontrol Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Rikugun, tapi kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun, seperti daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur lainnya. Fungsi utama dibentuknya Tonarigumi ini adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahannya, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dan warga ataupun sesama warga itu sendiri. Ketika Kekaisaran Jepang mulai tersudut dalam Perang Dunia II, Tonarigumi ini menjadi basis pelatihan militer warga desa, yang dipaksa kemudian untuk menjadi tentara sekunder atau milisi yang membela Jepang untuk menghadapi blok sekutu. Namun ketika Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, wilayah bekas pendudukan Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memutuskan untuk menghapus sistem Tonarigumi secara formal pada tahun 1947. Setiap satu Tonarigumi ini terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga dan diketuai oleh Tonarigumicho dan diangkat oleh Kucho atau lurah. Setiap Tonarigumi harus melaksanakan rapat berkala yang dilaporkan sebulan sekali. Setiap 5 sampai 6 Tonarigumi kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi, yang disebut Shonakai atau rukun kampung. Sekarang disebut rukun warga. Shonakai itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa, dan setiap Shonakai harus melakukan Azozakai, rapat berkala tingkat Shonakai, setiap sebulan sekali juga. Jumlah total Tonarigumi di Pulau Jawa saat Kekaisaran Jepang berkuasa sekitar 508.745, yang terdiri dari total 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Jawa saat itu. Meski di negara lain dihapuskan, di Indonesia sendiri sistem ini berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga, tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia, rukun tetangga dan rukun warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Rukun tetangga dan rukun warga di era modern juga tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti zaman Kekaisaran Jepang, tetapi pada zaman sekarang lebih kepada sukarela warga. Demikian penjelasan mengenai sistem pemerintahan militer dan juga sipil pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.